Dari kejauhan, Maria Magdalena dan beberapa perempuan bergegas menuju kubur, hendak menjenguk dan merempah-rempahi jenazah Yesus. Namun, ketika berhenti di depan kubur, mereka tertegun, sedih, bercampur bingung. Kemudian Maria Magdalena berlari meninggalkan kubur itu dan mengabarkan peristiwa itu kepada murid lain bahwa kubur Yesus telah kosong. Simon Petrus dan murid yang lain cepat-cepat ke kubur Yesus. Mereka melihat kubur kosong. Tak kala murid-murid pergi, Maria masih termangu di depan kubur sambil menangis. Ia menguatkan hati dan berusaha menjenguk kubur itu. Ia belum memahami apa makna dari peristiwa itu. Meski demikian, kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata yang tak terbantahkan. Ketika akhirnya Maria berseru, "Aku telah melihat Tuhan." Ia mengalami perubahan hidup. Ia menjadi manusia Paskah. Manusia yang punya pengharapan karena Yesus benar-benar bangkit. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun tak kala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat terkasih, mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berdiri dan menyanyikan PKJ 88 bait yang pertama dan kedua, Pagi Hari yang Sunyi.
Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasanya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk sesama. Yesus bangkit, Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menaungi hidup saudara, kini dan selamanya. Kepada saudara juga. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, di dalam ibadah Paskah ini kita selalu diingatkan akan kasih karunia yang menjadi pengharapan. Siapakah kita sehingga kita dikasihi? Siapakah kita orang berdosa ini? Surat Roma 6 ayat 8 sampai 11 mengatakan demikian. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, kita seharusnya menerima kematian yang kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah menerima hidup. Kita diubahnya menjadi manusia Paskah. Manusia yang dipanggil menyatakan kasih dan penghormatan atas kehidupan. Maka jikalau kita belum mampu menghormati yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam laku kita, saat ini mari kita bersama menyatakan pengakuan dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan mengakui segala dosa kita.
Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Saya undang kita bersama berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. bersama menyatukan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Terang Paskah telah berseri, mengubah keputusasaan kami menjadi pengharapan. Terang Paskah telah nampak bagi kami, membawa kami keluar dari kegelapan, membawa kami kepada terang yang sejati. Saat ini Tuhan, kami merindukan kuasa Paskah itu mengubah kembali hidup kami. Kuasa Paskah itu memperbarui pikiran dan hati kami. Biarlah Paskah tahun ini menjadi Paskah yang sekalipun berbeda, menjadi Paskah yang sungguh-sungguh menguatkan. Mungkin kami tidak lagi bisa merayakan Paskah seperti sebelum pandemi, tetapi kami percaya Paskah tidak kehilangan kuasanya.
Karena itu Tuhan ajar kami mengerti. Ajar kami mengerti arti kebangkitan-Mu. Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Allah Roh Kudus mengajar kami rendah hati untuk kami kembali pada firman Tuhan. Siapapun diri kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus, juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyengguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Selamat Paskah Bapak Ibu. Paskah ini menjadi satu peristiwa yang penting dalam kehidupan kita, karena sekeliling kita banyak sekali menggambarkan keputusasaan, menggambarkan
kematian dibandingkan pengharapan. Kita diajak untuk merenungkan tema dalam ibadah ini, menjadi manusia Paskah. Mana yang lebih mudah? Mengimani Yesus yang mati di dalam kubur, berjumpa dengan Yesus yang mati di dalam kubur, atau menjumpai Yesus yang bangkit? Mari kita renungkan sejenak. Andaikan kita saat itu bersama-sama dengan Maria Magdalena ada di kubur, kita sesungguhnya memilih Yesus yang mati atau Yesus yang bangkit? Pasti Bapak, Ibu, dan saya memilih sama seperti Maria Magdalena. Kita menginginkan berjumpa dengan Yesus yang mati dan masih ada di dalam kubur, bukan Yesus yang bangkit, bukan kubur yang terbuka dan kosong, tetapi kita menginginkan kubur di mana ada Yesus yang terbaring di sana. Inilah persoalan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya sampai hari ini. Kita percaya bahwa Yesus bangkit. Di dalam pengakuan iman kita, kita mengaku bahwa Yesus bangkit. Tetapi kenyataannya di dalam perjalanan hidup Bapak, Ibu, dan saya, seringkali Yesus nampaknya mati. Bukan hanya Bapak, Ibu, tetapi juga saya. Bahkan seorang tokoh reformator, Martin Luther, pun mengalami hal yang sama. Dikisahkan di dalam kehidupan Martin Luther, istrinya pernah menegur Martin Luther. Pada satu hari Martin Luther tinggal di dalam kepedihan yang terus-menerus. Karena dia merasa gagal dengan reformasi. Dia dianggap musuh, dianggap bidat oleh kalangan gereja Katolik saat itu. Oleh Paus Leo, dia dianggap sebagai orang yang menantang gereja dan harus digembalakan. Martin Luther terpuruk sedemikian rupa. Dalam kondisi yang berkepanjangan seperti itu, lalu istrinya mengenakan pakaian kabung. Mengenakan pakaian hitam-hitam dan berkabung. Lalu Martin Luther bertanya, siapa yang mati? Lalu istrinya menjawab, Tuhan yang mati. Mana mungkin, kata Martin Luther, mana mungkin Tuhan mati? Lalu istrinya berkata kepada Martin Luther, teolog besar reformasi itu, Tuhan mati karena aku melihat dalam hidupmu yang terus tanpa pengharapan. Dan semua itu menunjukkan bahwa Tuhan mati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita mungkin sudah berulang kali merayakan Paskah, tetapi kehidupan Bapak, Ibu, dan saya sering kali seperti orang-orang yang menghidupi Tuhan yang mati. Kita diajak belajar kembali dari Maria Magdalena yang kemudian mengalami kuasa kebangkitan dan meninggalkan kubur. Mengalami seperti para murid, 2 orang murid yang berlari ke kubur dan kemudian kembali dengan iman. Bapak, Ibu, kita diajak untuk melihat peristiwa kebangkitan pertama di mana Yesus pertama kali menampakkan dirinya dan mengubah banyak orang menjadi manusia Paskah. Apa sih manusia Paskah itu? Karena Bapak, Ibu, dan saya lebih mudah untuk menjadi manusia Jumat Agung. Ya, nangis, meratap, aku ini wong paling susah di dunia. Itu kan Bapak, Ibu, dan saya. Kita lebih mudah menjadi manusia Jumat Agung daripada menjadi manusia Paskah. Inilah kenyataan. Tetapi kita diingatkan kembali untuk menjadi manusia Paskah. Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk kembali menjadi manusia Paskah. Dan bagaimana menjadi manusia Paskah itu? Yang pertama, menjadi manusia Paskah berarti kita tidak boleh berlarut-larut dalam kepedihan, dalam keputusasaan, di dalam kekhawatiran. Kita harus keluar dari situasi yang berlarut-larut itu. Karena kita berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Beralih dari kepedihan
kepada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari. Manusia Paskah adalah manusia yang tidak berlarut-larut tinggal dalam kepedihan, tetapi beralih kepada pengharapan karena berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Menarik sekali apa yang terjadi dengan Maria Magdalena ketika dua murid laki-laki kembali. Maria Magdalena bertahan seorang diri di kubur dan terus meratap, terus menangis, terus larut dalam kepedihan. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menjumpai Maria Magdalena secara pribadi dan berkata, Maria. Bapak Ibu coba bayangkan kalau kita saat itu ada di kubur, lalu Yesus memanggil nama kita secara pribadi. Martin. Kira-kira bagaimana? Rasanya itu bagaimana Bapak? Lari? Biasanya wedi ya. Iki ono ning kuburan lho ini. Wong kuburan nggone wong mati kok moro-moro ana swara nyeluk jenenge dhewe. Ini kan sesuatu yang menakutkan tetapi tidak terjadi pada Maria. Maria sungguh fokus kepada kepedihannya sehingga ketakutan itu pun sirna. Tetapi Tuhan mengubah kepedihan Maria itu dengan menjumpai secara pribadi dan memanggil Maria dengan sangat pribadi. Sehingga Maria mengenal suara itu, bahwa itu suara Yesus. Dia beralih kemudian. Beralih dari kepedihan menjadi orang yang berpengharapan. Itu yang kita jumpai. Maria menjadi seorang yang kemudian menata pikirannya, menata hatinya di dalam Kristus yang bangkit. Karena dia tidak bisa menata hati dan pikirannya ketika dia terus berada dalam Kristus yang mati. Jadi manusia Paskah yang pertama adalah orang yang mampu menata hatinya kembali. Menata pikirannya kembali. Karena Kristus bangkit. Setelah seluruhnya berantakan oleh kepedihan, setelah seluruhnya berantakan oleh keputusasaan, melihat Yesus yang bangkit, Maria mulai menata hatinya, menata pikirannya, untuk kemudian menjalani hidup yang lebih baik. Manusia Paskah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kita diajak yang kedua untuk melihat berpindah dari kubur kepada kehidupan yang membawa berita sukacita. Setelah Maria Magdalena keluar dari ruang kepedihannya, menata hatinya dan pikirannya, gak berhenti di situ Bapak Ibu. Maria Magdalena diminta untuk pergi memberitakan Yesus. Bukan menikmati berkatnya sendiri, tetapi menjadi orang yang membawa berkat bagi orang lain. Dan Yesus berkata, jangan memegang aku. Apakah Yesus tidak boleh dipegang? Kalau kita membaca ayat 17 di dalam Injil Yohanes pasal 20. Tidak, bukan dalam arti itu Yesus berkata, jangan memegang aku karena aku belum pergi kepada Bapa, kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Bukan dalam arti memegang, menyentuh, menjamah, bukan dalam arti itu. Tetapi Yesus mau mengatakan kepada Maria Magdalena, jangan kau pegangi aku terus menerus. Stop touching me. Dalam terjemahan Alkitab yang lain dikatakan stop. Kamu boleh memegang, tetapi sekarang waktunya kamu melepaskannya. Stop touching me. Bapak Ibu, inilah yang kita lihat. Tuhan Yesus tidak ingin kita menjadi manusia Paskah yang kemudian memegangi Yesus terus menerus. Tetapi kita harus membawa berita itu. Kita tidak boleh berhenti dengan berita Paskah itu.
Kita harus membawa berita Paskah itu kepada dunia. Kita harus membawanya kepada semua orang. Sehingga Kristus yang bangkit itu bukan hanya menjadi pengharapan bagi kita. Bukan hanya menata kehidupan kita, tetapi juga menata kehidupan orang lain. Bahkan menata dunia yang butuh pengharapan. COVID-19 mungkin sudah menjadikan hidup kita sangat berantakan. Kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini mungkin sudah menjadi kehidupan yang tenggelam di dalam kepedihan dan kesusahan. Dan banyak orang. Mari Bapak Ibu kita kembali dengan menjadi manusia Paskah, kita membawa kembali pengharapan itu. Kembali kepada dunia ini. Membawa pengharapan itu mulailah dengan hidup kita, mulai dengan keluarga kita. Dan kita katakan Kristus bangkit. Kita tidak boleh tinggal di kubur. Kita harus keluar dan membawa pengharapan ini kepada semua orang. Kita harus bangkit bersama Kristus yang bangkit. Tidak dipungkiri, banyak orang yang susah hari ini. Tidak dipungkiri, banyak orang yang mengalami keputusasaan hari ini. Bahkan orang-orang percaya. Sebuah kepedihan yang luar biasa di tengah-tengah pandemi ini. Berapa banyak orang meninggal karena pandemi ini. Kalau Bapak Ibu kita melihat sebuah informasi setiap hari, berapa lagi yang meninggal. Itu luar biasa. Bukan hanya negeri kita, tapi seluruh dunia kehilangan pengharapan. Tuhan ingin memulai dengan Bapak Ibu dan saya. Menjadi orang yang membawa pengharapan itu. Kristus bangkit. Hari ini tantangan kita untuk mengatakan Kristus yang bangkit jauh lebih sulit. Karena apa? Karena pandemi ini belum selesai. Saya membayangkan kalau saya berkhotbah seperti ini lalu ada orang mendengarkan, Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang mungkin secara online mendengarkan. Saya mengatakan pengharapan, saya sedang berpikir bisa jadi loh ada jemaat yang berpikir pengharapan, dulurku mati kabeh kok. Gara-gara Covid kok pengharapan. Jadi bisa bayangkan ya. Bagaimana membicarakan pengharapan itu hari ini jauh lebih rumit. Karena pandemi itu begitu hebat. Kedukaan itu begitu hebat. Keputusasaan itu begitu hebat. Tidak mudah hari ini untuk mengatakan Kristus bangkit. Kita punya pengharapan. Tetapi Bapak Ibu kita harus tetap mengatakan itu. Kita harus tetap menghidupi pengharapan itu. Karena Kristus yang bangkit itu tidak membuat Bapak Ibu dan saya menjadi manusia yang mengenang Yesus. Karena Yesus sudah mati, maka Yesus hanya menjadi kenangan. Tetapi Yesus yang bangkit membuat Bapak Ibu dan saya melihat hari depan, hari esok, bahkan kekekalan. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Berita utama dari kebangkitan adalah supaya Bapak Ibu dan saya tidak hanya melihat Yesus sebagai kenangan, tetapi melihat Yesus yang ada di masa depan, bahkan kekekalan. Menjadi perjalanan yang penting. Ada seorang lansia, umur 92 tahun. Ketika suaminya berusia 70 tahun, suaminya sudah meninggal. Dia diberi umur lebih panjang sampai 92 tahun. Lansia ini, ibu ini, adalah seorang ibu, seorang wanita yang mengalami kebutaan. Jadi ketika suaminya meninggal di usia 70 tahun, dan dia diberi umur lebih panjang oleh Tuhan, sampai 92 tahun, dia sangat bergantung pada orang lain karena kebutaannya. Pada usia 92 tahun kemudian dia memutuskan untuk tinggal di sebuah panti reda.
Dia menjual semuanya, apa yang menjadi hartanya, lalu dia meminta supaya bisa dirawat di panti Breda. Dia berikan semua kekayaannya, dijual lalu diserahkan, dan dia tinggal memilih untuk dirawat di panti Breda. Ketika dia diantar ke tempat panti Breda itu, dia menunggu di sebuah ruang tunggu. Menunggu di sebuah ruang tunggu. Menunggu karena kamarnya sedang dipersiapkan oleh petugas panti Breda. 1 jam kemudian kamar itu siap. Dan petugas panti Breda menjemput wanita 92 tahun yang buta ini. Menjemput di ruang tunggu. Dan kemudian berkata, "Mari ibu, saya antar ke kamar. Kamarnya sudah siap. Kamarnya sudah bersih." Dan petugas ini bercerita kepada ibu ini bahwa kamarnya itu sudah bersih, dan diceritakan, dicoba dideskripsikan kamar yang akan ditempati itu seperti apa kepada ibu yang buta ini. Ketika petugas panti Breda itu menceritakan kamarnya sudah bersih, kordennya sudah diganti, warnanya ini dan itu. Lalu ibu yang buta ini, ibu 92 tahun ini berkata, "Oh, saya menyukainya." Lalu petugas panti Breda berkata, "Bagaimana ibu menyukainya? Ibu kan belum melihatnya," sambil bercanda. Lalu wanita ini berkata, lansia 92 tahun ini berkata, "Tidak perlu saya melihatnya, karena memang saya buta. Saya menyukai yang Anda ceritakan itu. Saya tidak perlu melihatnya. Saya bisa berbahagia melalui apa yang Anda ceritakan. Saya bisa bersuka cita melalui apa yang Anda ceritakan. Bukan karena kamar saya ditata seperti apa, tetapi karena saya menata hati saya." Kisah ini Bapak Ibu menjadi sebuah kisah inspiratif untuk kita memaknai Paskah tahun ini. Mungkin pandemi tidak selesai dan belum selesai. Kita nggak tahu kapan selesai. Vaksin saja ditunda terus ya. Bergeser terus di Jogja ini, saya nggak ngerti. Pendeta itu dikabarkan akan divaksin Maret, lalu mundur lagi, para pemuka agama mundur April, lalu mundur lagi bulan Mei. Pemuka agama mundur vaksinnya bulan Mei. Mungkin nanti mundur lagi. Mungkin mereka berpikir, sing pendeta, kiai, kan ahli agama itu nek mati mlebu swarga. Ya, mungkin loh ya. Tapi tidak apa-apa. Ini kan sebuah pergumulan, sebuah hal yang kemudian kita lihat bagaimana kita menata hati kita dalam situasi pandemi yang sulit ini. Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk menata hati melalui peristiwa Paskah, supaya kita bisa menjalani hari ini dengan tetap berpengharapan, tidak putus asa, sekalipun mungkin kesusahannya belum selesai. Tetapi saya percaya tanpa pengharapan kesusahan kita akan bertambah dan bertambah. Tanpa pengharapan, Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa melanjutkan hidup ini. Kesusahannya tetap sama, tetapi pengharapannya tidak boleh hilang. Dan itulah Paskah. Itulah menjadi manusia yang baru, menjadi manusia Paskah. Kita diajak keluar, tidak berlarut-larut dalam kepedihan, menjadi orang yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dan menjadi orang yang membawa pengharapan kepada dunia ini, supaya kita tidak menjadi orang yang berpengharapan sendiri, tetapi bersama orang lain yang punya banyak pengharapan, dan kita bersama-sama dikuatkan ketika kita bersama orang lain di dalam pengharapan. Biarlah semangat Paskah menjadikan Bapak, Ibu, dan saya manusia yang baru, manusia Paskah yang keluar dari kubur kepada hidup, keluar dari penderitaan kepada pengharapan dan kekuatan. Amin.
Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan kita menurut pengakuan iman Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita bersama naikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur, kami boleh dibawa keluar oleh Tuhan dari keputusasaan kepada pengharapan. Kami menjadi manusia Paskah. Kami menjadi manusia yang punya pengharapan karena Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Dan Tuhan Yesus sungguh adalah kebangkitan dan hidup. Kami tidak boleh terus meratapi penderitaan hidup kami. Kami menjadi manusia Paskah, manusia yang berjuang, manusia yang hidup, bukan manusia yang mati. Kami tidak boleh ikut arus dunia, tetapi kami mesti mengikut Kristus. Terima kasih Tuhan untuk Paskah yang Engkau nyatakan kepada kami di tahun 2021 ini. Paskah yang kami hayati dan kami rayakan di tengah-tengah pandemi. Paskah yang kami rayakan di tengah-tengah kedukaan dan kepedihan. Kami percaya Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Karena Tuhan mau kami lebih lagi menghidupi pengharapan. Tuhan, saat ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus menyerahkan proses vaksinasi kepada banyak orang. Biarlah semua proses ini berjalan dengan baik di setiap kota, di setiap wilayah. Dan semua orang boleh berpartisipasi mengambil inisiatif untuk mendukung upaya pemerintah memutus penularan COVID-19. Tuhan, ajar kami untuk mendukung pemerintahan bangsa ini. Dan biarlah kami boleh membangun bangsa ini dengan upaya-upaya yang kami lakukan, dengan dukungan yang kami berikan. Kami sedang mendukung pemerintahan kami untuk membangun negeri ini. Secara khusus di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan, berkatilah pemimpin bangsa kami, berkatilah pemimpin negeri kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami mohon kasih-Mu
Engkau yang memampukan gereja-gerejamu di dalam melayani, di dalam peduli dengan situasi umat di tengah-tengah kesulitan secara ekonomi, kesulitan di dalam segala bidang. Biarlah Tuhan gerejamu boleh menjadi bagian yang terus memampukan, menguatkan, bahkan berbagi. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kami menjadi tubuh Kristus, supaya kami memahami dan berbagi satu dengan yang lainnya. Kristus yang terpecah, Kristus yang terpecah dan tercurah darahnya untuk kami, adalah Kristus yang mengajar kami untuk berbagi hidup dengan semua orang. Tuhan, terima kasih. Berkatilah gereja-gerejamu untuk peduli dan memikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana gerejamu boleh terus berbagi di dalam pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk jemaat-jemaat-Mu di dalam upaya bekerja dan mencukupkan kebutuhan hidup. Tuhan berkatilah, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan hikmat, berikan kreativitas, sehingga kami boleh tetap berjuang membangun kehidupan ini. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon kasih-Mu bagi saudara kami yang sakit, yang sudah lanjut usia, mereka yang lemah, mereka yang tidak bisa beribadah bersama dengan kami di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tuhan, hiburkan mereka, berikan sukacita, berikan pertolongan pada mereka. Kami juga berdoa saat ini untuk saudara kami yang bersukacita di hari ulang tahunnya. Kami berdoa untuk saudari Beta Tiur Matio, Putri Sihaloho. Kami mengucap syukur atas hari ulang tahun Ibu Kintaka. Kami bersyukur untuk hari ulang tahun Ibu Indah Susanti. Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah sukacita mereka, biarlah pengharapan dari Tuhan ada bagi mereka. Pengharapan yang baru, pengharapan yang menguatkan untuk terus berjalan dan melangkah maju. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersama saat ini di dalam ibadah ini. Kami kembali menerima undangan perjamuan kudus Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami supaya kami menghidupi pengharapan. Di dalam Kristus kami naikkan doa syafaat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk menaikkan syukur dalam persembahan syukur dengan mendasarinya dari Lukas 21 ayat 3 dan 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan. Untuk wilayah Keraton dan wilayah Gondomanan bisa diserahkan ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Untuk wilayah Pakualam bisa ke Penatua Fani atau ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Untuk wilayah Umbul Harjo ke Ibu Dewi Esther atau ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur ketika saat ini ya Tuhan, terang-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada setiap kami di dalam hati dan pikiran kami, di dalam seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menolong setiap kami,
ketika kami boleh dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus akan memberikan pengharapan, semangat dan kekuatan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami, boleh menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami boleh memberikan kehidupan kami untuk menjadi berkat dan menjadi kemuliaan-Mu. Dan kiranya Tuhan, biarlah segala sesuatunya boleh kami melayani Tuhan untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Inilah persembahan kami. Kiranya Tuhan kuduskan dan layakkan persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukan perjamuan kudus ini. Dilakukan bersama dengan anak-anak sebagaimana Tuhan Yesus telah berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Agar perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama? Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya. Mari kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Kau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai. Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama di sini dan saat ini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus juga mengambil cawan yang berisi anggur, dan Kristus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia ini. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus. Kita memperingati pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Roh Kudus yang menolong kita sehingga kita dipersatukan menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus,
Semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Amin. Ambillah. Ambillah. Masih kurang. Ambillah. 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 Ambil. Ambillah. Ambillah. Bapak Ibu, apakah masih ada yang belum menerima roti dan anggur perjamuan? Mari kita makan dengan penuh rasa syukur. Kita mengingat Kristus yang bangkit dan memberi hidup pada kita. Makan. Sekarang minumlah. Dan ingatlah, darah Kristus yang tercurah bagi kita. Minumlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita senantiasa bersyukur pada Tuhan. Kita bersyukur atas kasih karunia-Nya. Seperti pemazmur berkata dalam Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan,
sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita akan mendengarkan nyanyian syukur. Kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Usida. Saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Hari Minggu
Yesus telah bangkit, dan oleh karena kuasa kebangkitannya kita dikuatkan dan dimampukan menjadi manusia Paskah. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi saudara. Amin. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat Paskah. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun, dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.